Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang yang berpaling dan kafir. Ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran, ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, ada dua macam tipe manusia yang Allah menisbahkan bahwa engkau tidak punya hak atas mereka. Engkau tidak punya kuasa atas jalan hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan mungkin mengikuti apa yang engkau katakan, apa yang engkau risalahkan. Dan dua tipe itu ketidakkuasaanmu atas mereka, maka aku yang akan berkuasa. Yaitu tingkatan yang pertama adalah orang yang berpaling, lalu kemudian adalah orang yang kafar. Ketika hidup kita itu bergelimang maksiat, bergelimang dosa, bergelimang genosida, bergelimang korupsi, bergelimang nepotisme, bergelimang kolusi, lalu ada seseorang yang semacam orang yang tidak kita kenal mungkin berniat baik. Jangan. Allah yang menciptakan engkau itu tidak suka engkau seperti itu. Mari aku beri jalan kepadanya lewat Al-Qur'anku. Lewat apa yang aku lakukan, lewat apa yang aku risalahkan. Tipe yang pertama adalah orang yang berpaling. Ente siapa? Nyuruh-nyuruh aneh ngikutin ente. Aneh udah punya agama, sorry cuy. Aneh menyembah berhala, sorry aja nih. Aneh berpaling dari ente. Dia berpaling, hanya berpaling saja. Lalu tingkatan yang kedua ini, tingkatan yang kafir. Selain dia berpaling, ada niat untuk menyakiti, ada niat untuk melukai, ada niat untuk menumpahkan darah Rasulullah, untuk menumpahkan darah pengikutnya. Kafir. Ketidakberkuasaan engkau atas mereka itu aku limpahkan. Ketidakkuasaan itu aku yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Namun karena engkau utusanku, namun seolah-olah engkau berkuasa ya Rasulullah. Karena Allah tidak mungkin menampakkan diri kepada orang yang kotor, orang yang menjijikkan, orang yang bermaksiat, ya tidak mungkin. Allah hanya menampakkan diri kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Nuh, kepada Muhammad, kepada Isa. Makanya ketika para nabi itu menyampaikan tentang apa yang dimaui oleh Allah, dan pada ujungnya itu ada yang berpaling, lalu kemudian ada yang kafir, maka engkau memang tidak berkuasa atas mereka ya Rasulullah, kecuali yang dua ini. Tapi sebenarnya itu kuasa aku. Itu kuasa aku. Karena aku tidak mau harga diri engkau jatuh. Aku tidak mau kehormatan engkau jatuh. Aku tidak mau daya pikir engkau, nalar engkau, kecerdasan engkau yang setiap hari selalu memikirkan aku ini
nilainya lebih rendah daripada binatang, padahal mereka itu semua yang binatang. Itu maksudnya Allah berkata seperti itu. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, Muhammad, kecuali orang yang tingkatan pertama berpaling, dia hanya berpaling saja. Tidak ada hatinya itu untuk menyakiti Rasulullah. Ini yang kemudian tingkatan kedua ini kafir. Engkau punya kuasa atas mereka, tapi sebenarnya kuasa itu adalah aku. Karena engkau jika tidak aku bantu itu, Fir'aun dengan penghulu-penghulu, hulu balang, hulu balang itu, penyihir-penyihir, Namrud dengan pasukannya, tidak akan mungkin engkau bisa mengalahkan mereka jika tidak ada bantuan dari aku. Tidak mungkin. Maka Rasulullah mengatakan, aku tanpa Allah itu bukan siapa-siapa. Aku tanpa bantuan Allah itu 1 kali 24 jam itu bukan siapa-siapa. Hanya setetes air mani ada di dalam surat Yasin. Ada di dalam surat Yasin. Makanya ketika ini peringatan dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu ini kita dalam jalan yang salah nih. Kita bangun pagi aja udah mikir, aduh, nanti gua habis ini harus ngelobi ini, biar korupsinya gol. Atau sekumpulan preman sedang makan malam, sedang makan siang menceritakan tentang kejahatan. Lalu tiba-tiba ada temannya itu. Engkau tidak lelah apa melakukan kejahatan terus? Hati-hati, kalau bisa berpaling saja. Bukan urusan lu, ini urusan gue, biar dosa gue yang tanggung. Itu tipe pertama, itu orang yang kalau dinasihatkan seperti itu. Jangan sampai kita meningkat ke tingkat yang kedua. Hati kita jengkel, terus kita menyakiti orang yang menasihati kita, menjalimi orang yang menasihati kita. Itu nanti Allah yang murka. Ada di ayat Al-Quran berikutnya, di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-24. Begitu. Makanya sekali lagi, bodoh itu haram. Orang yang akalnya cerdas, orang akalnya pintar itu ketika Allah mengilham kebaikan, kejahatan, terus. Minimal 51% itu pasti mereka itu memilih kebaikan, minimal. 50, berapa itu? Nolnya terserah di belakangnya berapa. Pasti akan memiliki kebaikan. Namun kalau kita tidak memiliki pengetahuan, hidup kita hanya untuk bersenang-senang, bermain, bermaksiat, tiada henti siang, malam, sore, karena pasokan duit terus dari ayah ibu kita. Hati-hati. Ilham kebaikan dan kejahatan yang Allah berikan itu kepada semua makhluk. 50, sekian itu pasti akan memilih kejahatan, karena maunya yang enteng saja, tidak mau yang berat-berat. Ada di surat yang telah kita telahkan. Mereka tidak mau mengikuti jalan engkau Muhammad yang sulit dan sukar. Maunya itu 20 juta, 50 juta masuk PNS. Maunya itu bikin ijazah palsu masuk PNS. Yang penting backingan kuat, ayahku lurah, camat, bupati, tai kucing dan sebagainya. Begitu. Jadi sekali lagi, Rasulullah tidak punya hak kuasa atas mereka, sejalim apapun Namrud, sejalim apapun Fir'aun. Namun karena Fir'aun itu udah tingkatan levelnya kedua, kafir. Tidak hanya berpaling, kafir, beroposisi kepada para nabi. Nah di situ makanya Allah tetapkan, kuasaku kuserahkan kepadamu. Makanya itu ada nabi-nabi yang mengaminkan, Allah mengajak mereka mengaminkan
seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin.